Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah atau murajaah. Selawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami sekeluarga dengan hendak mengaji awal 2 kali pertemuan kemarin karena ada urusan keluarga. Jadi kami pun sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak ibu-ibu berkat doa awak basamu. Alhamdulillah perjalanan kami dari Padang Panjang ke Purwakarta, dari Purwakarta balik ke Padang Panjang, alhamdulillah selamat. Nah, dan acara yang didapati juga alhamdulillah selamat dan sukses. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu untuk kami tadi Allah balas itu dengan yang lebih baik hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kepergian ke Purwakarta itu adalah dalam rangka menjalankan syariat agama. Kalau sekedar melayan, Rasul tidak perlu baik kesingan. Nangka malayan anak ambo, nangka menolong berbentuk bidan. Tapi mana datang ke timpuk baik kesadonya sehingga jamaah libur 2 kali pertemuan dek karena menjalankan agama, yaitu menjalankan syariat dalam bentuk akikah. Sebab Nabi awal bersabda yang artinya setiap anak yang lahir itu tergadai. Penebusnya adalah akikah. Untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk manusia 1 ekor kambing. Dalam penyembelihannya tadi baru diberi nama. Sesudah itu baru dicukur kepalanya, dicukur rambut yang ada di kepalanya. Sesudah itu ditimbang dengan timbangan amet, lalu dibayar dengan harga perak, dan harga itu disedekahkan. Sesudah itu ditahmid, dikunyahan korma cair-cair di muncung rambutnya, kemudian mereka ditempelkan di langit-langit si bayi tadi. Alhamdulillah kasadun itu lain kita laksanakan sampai selesai. Nah, kalau bapak dan ibu punya anak lalu belum diakikahkan, maka anak awak statusnya tetap tergadai. Kalau tergadai, bahasa awak di kampung ibarat tapaga karami contoh. Pangka di awak, batang di awak, buah indah kabeh dia. Karena awak berpikir indah agama na pikirkan contoh. Ketika anak awak hamil atau minantu awak hamil, kecil awak kanya, alhamdulillah kalian lah hamil, kini lah positif kalian hamil. Asyang-asyangan lah piti untuk pancabitnya. Itu pikiran agama pun dah. Nah, lambat pikir. Pikir kamu dah? Tidak. Alhamdulillah kalau hamil koma. Asyang-asyangan lah piti untuk panabihnya. Kira kamu dah? Bapak kan? Jadi untuk pancabi ado piti, untuk panabih ado piti. Nah, dek karena awak indah berpikir secara agama. Nah,
sekarang baca Bapak dan Ibu Al-Quran. Mari kita buka surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat itulah yang menjadi dasar berpikir. Coba Bapak Ibu lihat dalam ayat tadi kata-kata zurriyah. Beda dengan walad atau waladun atau aulad. Kalau waladun itu artinya anak awak. Kalau zuriyah artinya anak cucu atau keturunan. Kira-kira Bapak dan Ibu, lain mungkin ba cucu kalau alun ba minantu. Itu galak mau bertanya elok. Ndak kan elok mau bertanya. Alai mungkin awak ba cucu kalau alun ba minantu. Mungkin. Kalau cucu juga bapak dan ibu baminantu alun ledo, tapi lah cucu, itu berarti cucu ilegal namanya. Lain lah sebenarnya. Nah, jadi zuriat itu artinya anak, minantu dan cucu. Kalau waladun anak awak anak. Nah, maka dari itu Allah maja bapak dan ibu awak berpikir, ya, awak berpikir jo generasi awak yang akan datang, biar anak awak, biar minantu awak, biar cucu awak, jangan sampai berada dalam keadaan do'ifah, dalam keadaan lemah. Tapi mana bapak ibu aja dibayang olahraga aja dibayang lo binaraga beko ndak lama sinan makasihnya indah mana bisi macam tu Tarzan saja dirimu oleh kue bisa mampu dari batang kayu ke batang kayu. Jadi ndak itu dah. Jadi doib dalam akibat agama. Dalam agama itu ada keyakinan, ada akidah. Dalam agama itu ada syariat, yaitu undang-undang agama, peraturan agama yang berhubungan dengan Allah, namanya adalah ibadah. Yang berhubungan dengan sesama manusia, namanya muamalah. Jangan sampai lamah inyo. Dan yang ketiga adalah piye parangai tata sopan santun dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Jadi kalau anak-anak ini tidak elok perangai ini pahlawan orang tua, tidak elok ke guru, itu namanya lemah akhlaknya. Kalau banyak yang lalai ibadah malah tidak sholat, itu lemah syariatnya. Kalau lepas campur keyakinannya orang kafir diizinkan masuk ke dalam masjid, lemah akidahnya. Jadi lakum dinukum waliyadin, tidak ada dalam diri. Jadi kondisi manusia kini labarado dalam keadaan dhaifah.
Macam tadi awak tak pernah berfikir agama kepada keluarga awak. Allah katakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalau awak kuat jo lamah bedanya bah. Kalau awak kuat membimbing orang atau dibimbing orang. Kalau awak lamah membimbing orang atau dibimbing orang. Kini awak umat Islam membimbing orang atau kena bimbing? Ini lama. Itu yang mau kecil kawan. Awak pula lama dari segi akidah, lah lama dari segi syariat, lah lama dari segi akhlak. Nah, jadi dah pun itu je mau kecil. Jadi kalau misalnya awak mau ikut bapak ibu, cara fikir kamu. Nah, alah hamil anak awak tu minat tua, sidi, gopir. Nah, kalau hamil, hasil-hasilan lah fikir untuk panabu gadai itu namanya berfikir secara akal. Bukan aku Fatimah mau sampaikan, Pak, aku janji dia kalau laki-laki anak hebat lahir disuruh, insya Allah dari abi kan dia musik. Tahu-tahu yang lain adalah padusi, tadi pun timur lambat. Padusi siku kan biar suami ini mapuan biarlah nanti mau nama puan. Kalau dua mau bantu siku kan. Nah, lalu apa sanamu bapak dan ibu? Apa sanamukan? Sebelum malaikanlah mengatakanlah tak buka pintu, kamu sampaikan Pak. Besok kalau tiba di saat kami bola nama injury team, ya, injury team namanya Bapak Muslihat. Kita tahu lah Bapak. Detik-detik terakhir, saat terakhir tu injury team nama dia. Kalau beko tiba di sini enggak julai segala macam, biasanya orang medis ada di kecil. Wah, itu mesti dioperasi seperti Fatimah sebelum lahir dulu itu yang diancamkan oleh orang medis kepada istri aku. Kecilnya aku tidak bisa, aku mesti dioperasi. Kenapa? Karena pinggul sampai anak kadang. Kalau tidak induk mati, tidak anak mati, tidak mati keduanya. Lama saya ingin memberi fatwa seperti demikian. Aku mau sampaikan ke anakmu supaya kuat. Mau kecil Pak. Kalau besok tiba di injury team nama tadi tu, detik-detik tadi kok payah dia keluar. Jangan berfikir untuk membuat pintu, karena pintunya lah ada. Yang kali pikirkan adalah bagaimana inyo keluar dari pintu melalui tawasul, melalui wasilah. Ingat Bapak dan Ibu, orang nanti kurang dalam 2-3 orang. Ada pintu dah. Tu banyak masuk ke dalam ada pintu. Kau tere namanya mak. Ada pintu guna. Kalau tidak ada pintu banyak masuk kan? Cuma ketika nyoba di dalam hari hujan, batu yang di atas mengelinding ke bawah, pintu gua tertutup. Apakah nyo membuka pintu baru? Tidak. Tapi dengan mempergunakan tawasul, maka pintu gua nanti tertutup jadi terbuka. Begitulah melahirkan. Pintulah ada, cuma mungkin samping, mungkin agak tertutup. Nah, tapi di awal lama keyakinan beragama mampu pitih nawasiakan 2 juta. Lalu untuk penabi ada pitih, untuk pencabirnya ada pitih. Itulah lama waktu. Lah, ini aku tidak Allah. Allah bersedang serius semua ini mengamu-ngamu. Nah, itu namanya wasilah, tawasul. Coba buka. Surat Al-Maidah. Surat yang kelima ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya.
dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Kira-kira Bapak dan Ibu yang hadir kini kok tiba tak sasak padam karibo, kok tiba dalam keadaan tak sapi, tak kurang pada tadi amal yang bisa wa andalkan sebagai wasilah. Lain kau punya amalan istimewa. Macam tadi awak lama mengandalkan piti. Akhirnya dia tak ada piti, awak mesti ingin juga begini, akhirnya tahu tang. Pada solusi dalam Islam lah ada. Nah, jadi contohnya amalan yang dibaca oleh orang dan tak kurang dalam 2-3 orang tadi. Pertama, dia sudah menyampaikan tentang memakai wasilah ini dengan menyebut amalnya kepada Allah sebagai boroh atau sebagai rukuhan. Pertama, wahai Allah, amal ambo ya Allah yang lebih utama dalam diri ambo adalah memuliakan orang tua. Walaupun keluarga ambo sangat membutuhkan makanan ya Allah, ambo pulang dari bau sahur dan ambo harus mesti mendahulukan orang gaya ambo. Ternyata orang gaya ambo sedang istirahat, sedang lalok ya Allah. Alun aku mau bangunkan, alun kamu berikan padanya ya Allah. Anak mula marah ini meminta ya Allah, tapi demi untuk memuliakan orang tua, ambo biarkan anakku menangis ya Allah demi menjalankan perintah Engkau memuliakan orang tua. Kalau ya Allah itu adalah amal untuk mencari ridho Engkau ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Bergeser batu sekete. Bisa keluar? Belum. Nah, engkau lagi? Ya Allah, ambo punya paman dan paman ambo punya anak ya Allah. Dan ambo kane hati karena paman ambo tadi ya Allah. Yo bana suku bana cinta bana makanya ya Allah. Tapi nyundak namuh jambo ya Allah. Pada satu kali dalam keadaan paceklik, dalam keadaan yang sangat membutuhkan, ambo dari orang barado, inyo pinjam piti ambo ya Allah, dan imbalannya adalah dirinya ya Allah, dan inyo namuh ya Allah. Dan di saat ambo akan menikmati tubuhnya ya Allah, keciknya pada takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, ambo belum menjadi istri ambo. Ambo belum menjadi istri engkau katanya tadi. Akhirnya ambo tak jadi ya Allah. Takut ambo kepada engkau ya Allah melakukan sesuatu yang engkau larang. Padahal ambo sangat membutuhkan ya Allah. Ambo tinggalkan itu ya Allah. Kalau itu hanya karena mengharapkan ridha engkau ya Allah, tolong bukakan pintu ini ya Allah. Bergeser batu seketik lain. Bisa keluar? Masih belum. Nah, engkau lagi? Nah, ya Allah, ambo dulu punya karyawan. Ambo dulu punya pembantu ya Allah. Setelah nyoba kerja ambo dan ketika gajian nyo tak datang ya Allah, tak kibo nyo ambil gaji Allah, kirujulah painnya ya Allah. Dan gaji nyo tadi ambo kembangkan ya Allah, ambo balik seekor kibas, seekor kambing lalu berkembang biak, ambo jual kambing, ambo balik budak, musuh budak untuk mengelola kambing tadi ya Allah. Pada satu kali nyo datang meminta gajinya kepada ambo ya Allah. Ambo kecil kayaknya itu kambing sadalah nyuju pembantu bawa jaga budak-budak tadi engkau yang punya. Kecilnya ambo jangan dipermainkan, ambo jangan dibagarahkan wahai majikan ambo. Iyo nak bagarah bagi bodoh. Gaji engkau dulu mau balikan siku kambing, lalu kambing itu berkembang biakan. Kini itulah menjadi sebanyak itu. Sekarang bawalah kasadonyo. Iyo dibawanya ya Allah, tak tinggal siku Allah ya Allah. Kalau itu hanya karena mengharapkan ridha engkau ya Allah, tolong bukakan pintu ini ya Allah. Baru bergeser batu, baru bisa keluar. Kalau mau tanya kepada Bapak dan Ibu, amalan yang bisa Bapak Ibu andalkan untuk seperti itu. Makanya kata Allah tadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa batahu ilaihi wasilah. Cari jalan, cari tawasul, cari wasilah yang bisa mendekatkan awak kepada Allah sehingga memudahkan awak minta pertolongan kepada Allah. Kini wak buat pondok. Nah, kau buat pondok kan sehingga wak cetak kadang-kadang orang-orang santiang, orang hebat di pondok tadi. Tapi sejak dari mulai masuk uang pendaftaran awak minta, kelas terakhir uang perpisahan awak minta, segala uang awak minta, mereka bisa dijadikan runtuhan saudara. Itu yang kecil Allah katunyong awak amalan seperti itu. Makanya tak kawin bulanan, bikin amalan bahagia, bikin amalan benar yang warokan awak amarokan ikut
Kalau enggak, coba lakukan semua ikhlas. Insya Allah akan bisa menjadi wasilah atau tawasul kepada Allah. Tidak berwasilah ke kuburan dong. Lain di mana kok ada bang? Lain manuang sekali itu, ya Pak Surya kan ini nampak ada tuh arti bang. Nah jadi itu yang mau lakukan. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, balik awal balik ke surah An-Nisa, surah Ampe ayat 9 tadi. Coba Bapak Ibu lihat dalam ayat tadi kata-kata Allah selanjutnya, sesudah waliyakshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa, sesudah di'afa tadi, sesudah lemah keyakinan agamanya, lemah syariat agamanya, lemah tingkah laku agamanya. Coba lihat selanjutnya apa kata Allah kepada Allah sebagai orang tua. Dan harus Allah khawatirkan, khafu alaihim. Artinya bermakna hendaklah awak khawatir, hendaklah awak takut terhadap kesejahteraan mereka. Makna yang sesungguhnya adalah khafu alaihim, maknanya adalah takutlah awak, khawatirlah awak dengan masa depannya. Bukan masalah ekonomi, tapi masalah masa depannya. Nah, dikatakan masa depan sesudah ikutnya dewasa, atau beko dari itu, atau menjelang meninggal, atau sesudah dunia. Nah, mana masa depan? Sesudah dunia. Jadi nanti dikatakan masa depan adalah sesudah dunia. Akhir-akhir Bapak Ibu iyo layado khawatir awak, iyo layado rasa takut awak terhadap keluarga awak, generasi awak dengan masa depannya. Contoh, kita buka surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tunan masa depan Bapak dan Ibu, yaitu akhirat. Ayolah yadu rasul dalam kekhawatiran awak terhadap generasi awak. Iyolah itakui awak dengan keluarga awak disuak tajun ke dalam neraka. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Bapak adalah orang punya keyakinan, Ibu adalah orang punya keyakinan. Dengan yakin, dengan ilmu, dengan amal yang kerjakan, insya Allah Bapak Ibu bisa menjadi ahli surga. Artinya selamat. Tapi ini walaupun Bapak dan Ibu selamat di surga karena iman keyakinan awak, jo amal awak masuk ke dalam surga, namun tidak bahagia. Diselamat dengan bahagia beda. Bab itu Ustaz, kalau ada seorang saja di antara keluarga awak, apakah anak, minantu atau cucu awak yang tajun ke dalam neraka, awak selamat, tidak akan bahagia. Contoh, awak, rumah awak tabakah. Dalam keadaan tabakah tadi, basi hamburan keluar rumah Yuda, sibuk menyelamatkan diri seorang-seorang. Nama lompet ke jendela, nama lompet di pintu, nama nendang, dinding bagai pokoknya, anak selamat.
Alhamdulillah Bapak Ibu selamat sampai di luar. Cuman ada seorang di antara keluarga awak, mungkin anak, mungkin cucu yang tinggal dalam kamar, ikut kabaka Japi tadi bersama dengan rumah. Bapak dan Ibu yang selamat, bahagia apa tidak? Selamat? Selamat? Lain. Bila tipu di luar ada bapak, ada luku bagai indah, sore indah, tapi bagian dah. Nah, itu makna ayat nan sebentar. Jadi walaupun Bapak Ibu dengan iman awak, dengan amal awak, walaupun awak selamat, tentu bahagia. Jadi yang bahagia yang masal adalah keluarga qurrata a'yun. Usahanya adalah waj'alna lil muttaqina imama. Pimpin keluarganya, menjadikan keluarganya menjadi orang bertakwa. Salah satu jalan untuk mencapai takwa adalah menjadi orang-orang soleh. Ini menjadikan kepada Bapak dan Ibu, bantu keluarga yang bahagia. Kok bukan selamat ya? Bahagia. Kalaulah bahagia, pasti selamat. Yang selamat belum tentu bahagia. Yang selamat belum tentu bahagia. Kalau yang bahagia sudah pasti selamat. Ayo kita buka surah Ar-Ra'd, surat nan katiko balik ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Alaya do kiro-kiro Bapak Ibu bayangan keluarga seperti ayat tadi. Aitunan qurrata a'yun. Ayah masuk sarugo, mande masuk sarugo, anak minantu cucu masuk sarugo. Lalu seorang pun di neraka, sehingga malaikat mendatangi dari pintu-pintunya sambil memberikan aplaus, salamun alaikum. Tapi kuncinya adalah bima sabar. Jadi makanya jangan awak berpikir egois, jangan awak berpikir individualis, jangan awak berpikir bahasa agamanya anania, keakuan. Nah, jadi awak bisa selamat deh karena egois awak bisa, tapi bagian dong.
Dia kalau ingin bahagia, selamatkan diri, selamatkan keluarga, baru bisa bahagia. Cobalah contoh, jalur yang dipakainya untuk menjadi orang yang selamat bahagia dunia akhirat tadi adalah melalui orang soleh. Jadi bapaknya soleh, mandinya soleh, anaknya soleh, minantunya soleh, cucunya soleh. Nah, itulah yang dikatakan Allah tadi, khafu alaihim, takutlah awak dengan masa depan mereka. Orang pikirkan aja baru rumah, aja boto, makan ulama segala macam bagai itu untuk kini sebetulnya. Tidak masa depan, tidak masa depan itu akhirat. Karena hidup yang sesungguhnya adalah akhirat. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu makanya ambil momen dari permisi yang kemarin itu sebenarnya. Mari awak berpikir agama dalam keluarga. Contoh tadi saya sampaikan, untuk pencabai ada piti, untuk penabur ada piti. Karena banyak begini anak-anak nandun batang yang masih tergadai. Tapi untuk pencabai ini tidak kain jangan dikatakan tidak ambil buka desa kalau perlu hutang dulu. Kau tidak bisa hutang. Kalau orang pencabai bisa hutang lah, termasuk hutang mengenai untuk membayar hutang pencabai. Karena awak lama pemahaman agama, makanya bagi contoh wasilah tadi, pintulah aduh cuman sampai, cuman mungkin nggak tertutupi. Makanya orang kira sibuk cari piti, manga piti, buku dengan keyakinan. Nah, karena waktu lama suara ya aja lamunan jadi kamu yang betul. Ini nak sudah tadi itu balik nak sudah. Nah, sebetulnya kasih ini dulu. Nah, mudah-mudahan di satu jadi pelajaran di awal apa akan terjadi karena dia jadi melihat keberadaan tadi. Mari sama-sama kita berpikir untuk diri dan keluarga. Bukan hanya kita yang selamat, tapi menyelamatkan seluruhnya sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Dalam subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum.